Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam wa manna 'alaina bin najat wassalam wassalamu Alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi bil jama'ati
Munajat beribadah bersama-sama menghadap Allah itu lebih baik daripada menghadap Allah sendirian. Lain perhatiannya Pak, menghadap Allah bersama-sama daripada menghadap Allah sendirian. Makanya itu dibuktikan, ditampakkan, diekspresikan menghadap Allah bersama-sama itu dengan sholatul jamaati. Alaikum bil jamaati, kalian harus tetap bersama jamaah karena yadallah, pertolongan Allah itu bersama jamaah, bersama orang-orang baik. Makanya kita berjamaah, berrombong, menyatu kepada rombongan-rombongan. Insya Allah kalau rombongan-rombongannya diperhitungkan di perjalanan, insya Allah selamat. Sampai saja kalau bepergian musafir ke Surabaya, rombongannya ada cegatan di jalan, ini apa Pak? Rombongan Pak, itu lebih banyak seragam, lebih banyak seragam. Rombongan siapa? Lebih-lebih rombongan orang yang terpandang, yang punya karisma. Maka oleh polisi itu tidak ditahan, tapi dibiarkan dilepas karena bersama rombongan. Bukan bersama rombong, tapi bersama rombong. Alhamdulillah kita masih biasa setiap waktu kita berjamaah. Itu artinya secara luar. Secara segi syariat, segi fikih, yaitu yang namanya sholat berjamaah itu adalah irtibatun baina sholatil ma'mumi wal imam. Yang disebut sholat berjamaah itu adalah irtibatun baina sholatil ma'mumi wal imam. Adalah sebuah ikatan komunikasi antara sholat makmum dan imam. Makanya antara sholat makmum dan imam itu harus ada irtibat, harus ada ikatan satu dengan yang lain. Tidak boleh imam dan makmum sendiri-sendiri, harus ada ikatan. Ya. Di antara ikatan antara makmum dengan imam, manakala makmum atau imam itu salah, maka makmum harus mengingatkan. Makmum bermakmum kepada imam, imamnya salah. Mestinya salat Isya sudah 4 rakaat, ternyata imam terus bangun lagi, nambah 1 lagi. Diingatkan oleh makmum. Makmum sudah yakin betul memang Isya sudah 4 rakaat, tapi imam masih ragu. Ada imam tidak mau diingatkan, itu memang karena tidak tahu. Ada imam tidak mau diingatkan, memang karena keyakinannya belum 4, mesti 3. Jadi macam-macam itu. Ada imam yang sholat Isya ketika diingatkan sudah jumlah 4, dia tidak mau, tetap berdiri. Kenapa? Pertama, imam itu tidak tahu. Kalau yang namanya Subhanallah di belakang yang dibaca makmum itu adalah sebuah peringatan. Tidak tahu, maka bangun terus. Jadi kalau jadi imam, kalau makmumnya bilang Subhanallah, itu harus diperhatikan. Tuh. Yang kedua itu memang imam itu yakin bahwa salat yang Isya itu belum cukup 4, masih ragu. Walaupun hakikatnya 4, tapi imam ragu. Itu tidak boleh mengambil perkataan makmum Subhanallah. Tetap harus berkembali kepada keyakinan dirinya.
idza shalla ahadukum wa lam yadri kam shalla, idza shalla ahadukum wa syakka fi sholatihi falam yadri kam shalla falyabni 'ala al-yaqin. Kalau kalian di antara kalian salat kemudian dia ragu, hal shalla arba'an, idza shalla ahadukum wa syakka hal shalla arba'an aw thalathan falyabni 'ala al-yaqin. Ketika salah satu di antara kalian salat zuhur atau isya atau apa saja yang 4 rakaat, kemudian dia ragu apa salat saya ini 3 atau 4, apa salat saya ini 3 atau 4 atau 4 atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Apa kata Nabi? Falyabni 'ala al-yaqin. Maka hendaklah meneruskan kepada apa yang dia yakini. Yang diyakini berapa, Pak? Kalau Bapak Kanu jadi imam tadi, salat saya ini 4 atau 3. Yang diyakini berapa? Yang diyakini 3, Pak. Yang masyhur, yang diragukan itu yang 4-nya. Ya kan? Ya. Jadi kalau ada salat saya ini 4 atau 3, tambahnya 4 atau saya ke mama kita sini 4. Saya yakin telur. Maka jadikan salat itu 3 rakaat, tambah lagi 1. Paham ya? Jadi iman kalau memang sudah keyakinannya masih kurang, Pak, tidak boleh berdasarkan peringatan makmum, harus pertahankan itu. Bahkan dalam kita walaupun yang mengingatkan itu banyak sampai nyampai mutawatir 10 ke atas umpamanya, tapi imam yakin sudah saya masih kurang 1. Pertahankan, ya, pertahankan. Terus makmum yang yakin, Pak, ini penting. Makmum yang sudah yakin bahwa salat imam ini 4, yang sudah yakin itu tidak boleh bangun sampai. Jelas? Ini sering terjadi. Kalau sampai yakin salat imam dan sampai juga sudah 4, imam bangun sampai ikut bangun, batal salatnya. Namun tadi, ya, kenapa kata li'annal ma'muma yazidu yaqinan? Karena makmum itu nambah rukun secara yakin, batal salatnya. Jelas ya? Menunggu apa? Mufaraqah. Sudah, Pak, belum selesai ya, belum selesai. Jadi kalau dia bangun terus maka batal salatnya. Terus gimana caranya? Caranya pilih di antara salah satu, imma mufaraqah atau menunggu. Yang afdal mana? Yang afdal itu menunggu. Kalau mufaraqah pasti pahalanya dipotong kan? Karena tidak utuh sholat imannya. Tapi kalau menunggu, ya nunggu. Terserah baca apa sampai. Baca doa ke pelan-pelan. Yang ayat sampai 8 dibaca di tahiyat itu sudah apa? Sampai imam ruku, sujud 2 kali, tahiyat selesai, imam salam sampai ikut salam. Ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Memang kadang-kadang nggak sama imam dengan makmum itu. Ya, ini sebetulnya tidak saya bahas itu, tapi saya bahas sebab hukum jemaahnya. Jadi itulah yang disebut sebagai contoh di antara tadi yang disebut salat berjamaah secara syariat, irtibatu salatil makmum wa salatil imam. Hubungan ikatan antara salat makmum dan imam. Jadi tidak bisa berdiri sendiri
makmum sendiri, yang sendiri tidak bisa. Harus ada irtibat, ada komunikasi, ada ikatan antara salat imam dan makmum. Kemudian hukum salat berjamaah sekarang. Hukum salat berjamaah itu ada 6. Perhatikan ini. Hukum salat berjamaah ala sittati arbab. Hukum salat berjamaah itu ada 6 macam. Pertama, hukum salat berjamaah itu wajib dan fardu ain. Wajib dan fardu ain. Apa itu? Yaitu sholatul Jumat. Hukum sholat berjamaah Jumat, hukumnya itu fardu ain. Ya kan? Yajibu ala kulli muslimin mukallafin sholatul Jumati wal jama'atu fiha. Fardu ain. Wajib Jumat itu dilaksanakan setiap orang mukallaf yang wajib Jumat, fardu ain berjamaahnya. Tidak boleh orang itu Jumat sendirian. Dan saya ini sibuk, tak Jumat sendiri saja nanti di rumah. Tidak boleh. Ya, dan mau biar sampai bertiga dengan keluarga, dengan anak, istri apa Jumat di situ tidak boleh. Jumat itu harus berjamaah dengan imam, itu fardu ain. Jelas Pak ya? Kalau sudah berjamaahnya fardu ain, maka niatnya fardu ain juga. Yang tidak boleh tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini perhatikan. Banyak orang ini kadang-kadang tidak paham. Jadi kalau kita Jumatan, maka niat yang harus bersamaan dengan takbiratul ihram itu ada 4. Niat saya sholat Jumat fardu makmuman. Niat saya sholat Jumat fardu makmuman. Kalau imam, niat saya sholat Jumat fardu imaman. Ini 4 ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram, didapat di dalam 2 kalimat Allahu Akbar. Jelas ya? Kalau sampai sholat Jumat yang 4 ini tidak masuk dalam takbir, dalam 2 kalimat Allahu Akbar, maka Jumat sampai secara fikih itu tidak sah. Ini menurut kata Imam Syafi'i. Niat saya sholat Jumat fardu makmuman. Niat saya sholat fardu Jumat imaman. Jadi niat jadi imam bersama takbir wajib, niat jadi makmum bersama takbiratul ihram itu wajib. Paham ini? Beda dengan sholat berjamaah biasa, beda dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu niat makmumnya, niat bermakmum itu tidak harus bersamaan dengan takbir. Boleh setelah takbir sedikit niat makmuman. Yang penting tidak terlalu jauh. Yang penting belum pindah melakukan rukun yang lain dan tidak terlalu jauh, itu masih boleh. Contohnya begini, sampai sholat isya tadi, niat saya sholat fardu isya. Allah bertiga saja di sini dia. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, sudah sampai niat makmum. Masih boleh itu. Tapi kata sunnah, qabla al-mutaba'ati wa qabla tulil intidhar. Qabla al-mutaba'ati sebelum ikut gerakan makmum, pindah ke rukun lain. Niat itu. Wa qabla intidhar, dan sebelum menunggu. Sebelum menunggu itu artinya waktu menunggu dia sudah niat. Artinya dari takbir tidak terlalu jauh jaraknya sampai niat. Dari takbiratul ihram itu.
Kalau sudah terlalu jauh atau setelah pindah ke rukun lain sampai niat, maka sholat sampean tidak sah, batal. Karena ikut gerakan imam tapi dia tidak niat. Ya. Kalau sampai jadi makmum, tidak niat makmum, tapi sampai ikut gerakan imam. Imam rukuk ikut rukuk, imam sujud ikut sujud. Tapi tadi tidak ada makmum. Salah itu. Sholatnya biasa. Ya. Ini penting ini. Banyak orang-orang umum tidak mengerti masalah ini. Ya. Yang membeliau kalau ceramah di masjid-masjid atau di radio-radio tidak bahas kecil seperti ini. Padahal kalau orang betul seleduk itu bukan dengan tulang kambing, bukan dengan tulang kikik, tapi dengan tulang yang kecil-kecil seperti tulang sese, tulang bedem, tulang dakaran, tulang kesehatan. Artinya apa? Artinya saya memang mengajar di tiap-tiap masjid atau musala memang kecil-kecil yang saya ungkap. Karena kalau masalah kecil-kecil tidak dibahas di pengajian umum, tidak dibahas di pengajian di TV, di medsos, jarang itu, Pak. Jarang. Contoh kecil lagi, Pak. Saya sering mendapati orang asal beren. Ini kisah. Asal beren dengan bayar asal beren buka lepas. Sabab tidak ada orang masuk. Nggak lepas Pak asal beren Pak. Mutanajis kan? Dia musabah mutanajis. Yang kuat adalah Allah, konsial Allah, telur Allah. Tak lain aja. Tadi, dengan aja sekali. Tarik dua nanti pasal di bawahnya. Kamu tak sah baca. Apa aja kan? Berkongsi najis, adul najis, telur najis, mutanajis. Kan berarti ini. Cuma bahaya menurut saya tidak salah baca. Anaknya bukan nanti soal tidak suka. Orang biasa orang kaya itu kan naik kesabar, ketalon, atau anak-anak muda sekali. Kami tak kira. Kami tak sejak keluar aja. Ada kami ngadakan apa ni? Sotek terus masuk. Kalau tak disuruh jangkut, tak terlibat. Jadi kesalahan kita terjadi. Kini masalah kan, dia bisa tapi sebab itu tak ada masalah. Boleh ada dari kaki kita sebab, boleh lagi, bersuka lagi. Ya ada orang yang luar. Jadi salat Jumat itu hukumnya fardhu ain, harus berjamaah. Hukumnya Jumat fardhu ain, berjamaah juga fardhu ain. Tidak boleh ditawar-tawar. Niatnya harus bersamaan takbiratul ihram. Niat saya salat Jumat fardhu makmuman. Niat saya salat fardhu Jumat imaman. Itu pahami? Belum pertanyaan belum? Belum terlanjut? Belum pertanyaan? Hubungi? Berarti paham sudah jawab. Yang kedua, sholat Jumat ini sholat itu semua sholat berjamaah. Hukum yang kedua itu fardhu kifayah. Likulli sholatin maktubatin, untuk setiap sholat maktubah fardhu itu hukumnya fardhu kifayah. Ini yang kedua. Jadi sholat berjamaah untuk sholat waktu hukumnya fardhu kifayah. Ini termasuk kaul yang paling utama, yang paling kuat, hukumnya fardhu kifayah. Indah Syafi'i. Untuk kita kayak Syafi'i,
Kalau pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah ini waktu itu hukumnya fardu ain sampai dengan Jumat. Sama dengan dalilnya ada dalilnya. Kenapa? Nabi pernah mengancam. Nabi nyuruh berjemaah. Kemudian kalau tidak berjemaah kata Nabi, saya kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, maka nanti bagi orang-orang yang akan terbakar rumahnya. Itu ancaman Nabi. Maka ulama yang mengatakan salat lima waktu itu fardu ain, dari situ dalilnya. Dari situ. Kalau bagi Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya sebuah fardu yang hanya cukup dilakukan sebagian orang saja. Satu misal, di kampung ini tiap waktu sudah ada yang berjemaah tadi. Tadi yang jemaah di sini kurang lebih 6 orang. Yang orang sini tadi mungkin hanya 4 ya. Tambah bulan, lektor. Saya berjemaah untuk kampung sini tadi 4 orang. Kampung ini 2%, 6. Di gang sini berapa kakak dan orangnya berapa? Yang berjemaah hanya 6 orang. Di gang sana juga berapa kakak, jumlahnya berapa? Banyak orang. Yang berjemaah hanya 4, maka itu mungkin sampai 10 sebanyak setiap waktu. Pertanyaannya sekarang, yang tidak berjemaah itu dosa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yang tidak berjemaah di 2 gang ini yang sudah dekat ini, masuk jemaahnya sini, dosa atau tidak? Kalau kita bilang sholat jemaah itu fardu kifayah, sebagian sudah berjemaah sini 4 orang, 5 orang tadi, maka yang lain tidak dosa. Bukan tidak sholat, tapi tidak dosa. Dia tidak melakukan berjemaah itu tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa fardu kifayah? Sudah cukup 6 orang tadi yang sholat di sini memikul, sudah menanggung. Dengan demikian artinya yang 6 orang 10 orang tadi berjemaah itu secara otomatis bisa menyelamatkan orang lain dari dosa. Ya, bisa menyelamatkan orang lain di daerah sini dari dosanya tidak berjemaah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya mereka yang tidak berjemaah itu mestinya mengatakan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang yang berjemaah itu. Kalau kamu sampai kalau sekolah dari kamu tidak berusaha sampai berjemaah, mestinya begitu. Salah Pak Solang, kamu tak kira kadang saya berjemaah di ujung dan mana soalnya enggak kujung asal dah usul putus memang masih kopi membersih nih asalkan kau Pak. Alhamdulillah kepada orang yang berjemaah dapat didosa. Biasa nama saya tapor burung, saya tapor karena kepada orang yang berjemaah. Biasa nama kana yuk burung saya berkawan dan kepada orang yang berjemaah. Biasa nama kana paling cuk jonto bumi tarkapi ancor bukangan burung dan kepada orang yang berjemaah. Asalkan nah, secara langsung ya, secara langsung saya menyelamatkan orang-orang yang tidak berjemaah. Pertanyaannya sekarang, kalau dia bicara berjemaah, ya sekarang ya tahu apa yang benar gua. Cuma kita susah. Kita cari tempat
Untuk ambil jemaah sektor, tinggal boleh jemaah betul ekor. Kalau saya kata ni, kota satu ini boleh. Kalau tak bahasa tidak berjemaah, kan bahasa hukum. Tak bahasa pertidaannya, tak bahasa rencana, bahasa hukum berjemaah. Ini kelancar kita boleh bahas. Berbaik serbanya bahas ni kan serbanya. Mencari tahu ni. Okey. Balik ke sana. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3, apa fardu jemaah ni kan? Sunnatun. Sunnat berjemaah. Tak berjemaah tak kenapa? Contohnya kenapa? Berjemaah sunnat agarnya jalan kaki mayit. Jalan kaki mayit. Jalan kaki mayit hukum fardu kifayah. Cara untuk berjemaah ni sunnat. Artinya sebab ada orang mati gitu, ada orang mati di sini, yang nyalatin hanya satu orang, cukup. Dan dosa yang lain, karena fardu kifayah. Walaupun tidak berjemaah hanya sendirian. Kenapa? Cara berjemaahnya itu nyalatin mayit itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Yang wajib itu nyalakan. Jadi umpama hanya satu orang di sini yang nyalakan mayit, yang lain tidak dosa. Di kampung ini penduduknya 100, 2 kali. Dari situ yang nyalakan hanya satu orang, maka kita berdoa. Yang lain jangan lain. Oh, ada nanti datang berjemaah. Jadi aku tak ada mati boleh, kalau yang berjemaah. Ada teori mati boleh. Banyak. Pada orang sehat, pada orang mati, ini kan ada. Mereka jongkok, ini begitu. Bersinggalan lagi. Ini lah orang. Padahal biasa dengan al-jaza bijinsil amal. Beberapa tingkat termasuk jenis amal kan. Itu pun jenis amal sampai datang yang penyakit mayit. Insya Allah walaupun lepas itu banyak yang penyakit. Kira begini. Kemudian kami mamin mayyitin yusalli alaihi thalathatu sufufin illa syuffi'u lahu. Atau kama qala. Tak ada satu mayit senyalatan kemayit tingkatin setan sampai kena tolong baris illa syufi'u, kecuali orang senyala tidak dimandat dan Allah Ta'ala untuk apa untuk kemayit ini ketuanya kaya. Amin. Jadi nyalatin mayit ini kamu bisa sampai terus soft, bisa sampai 40, mau bisa boleh sampai 100. Serah orang saya terpaksa yakin kata lo kalau emang bisa saya kita sebab tua kalau doan saya tidak mau kita baru itu orang berdatang satu maka tiga yang kelihatan mantap. Jadi baik, saya tua makanya dong bernama. Tak kelemami, aneh pada itu. Sebab dia tua, menyamin insyaAllah. Saya tua tak mati, boleh saya ambil. Nah, karena amin ini jangan turun amin ini istajib beliau. Ya Allah, paling ijabah doa kiai saya tu. Ini kerja macam amin. Pasal opan amin. Kadang orang yang tua dia berada dalam teman, saya amin dia nak lah. Amin. Amin saya Allah. Ini kadang mereka saya berdiri tanam guru.
Nabi Harun ini kedua tidak tua. Nabi Musa tua, Nabi Harun amin. Tua kisah, tua kisah oh. Rabbana misala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawna adzabal alim. Jangan Musa. Rabbana al-muhiran qawla hapusaki dunia firman pakadaaki pemusnahaki dunia firman kafi batul tokoh mata hatinya tak kaya iman tak telah tidak seksaan senyakit ijabah yang Nabi Musa doa Nabi Harun ternyata pada Nabi juga urusan si amin ini satu aki firman mereka ijabah yang Allah bilang siapa melebak kalau tahu siapa melebak kalau tahu pan melebak kalau tahu kita dapat betul Nabi Musa bilang si Nabi Harun ikut amin kita dapat betul melebak kalau tahu firman musnah bantunya dunia kami bertentara lautan merah kasar hal lebak kalau tahu tinggi ijabah mana teman subhanahu wa ta'ala qad ujibat da'watukuma tasniyah qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qad ujibat da'watukuma telah dikabulkan doa kalian berdua. Ayo. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Kenapa kau berdua? Nabi Musa doa, Nabi Harun makanya siotnya di belakang sudah diterima. Qad ujibat da'watukuma. Letter baru kedua. Padahal satu gelar Nabi Musa, Nabi Harun pun amin. Jadi orang yang si amin ni kan aja buat. Karena bahasa itu kan amin. Bersopan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai amin ini kan dimasuki sunnah yang baca wa al-maghdubi 'alaihim wal dhalin. Oke, amin. Masuk baca ni. Apa nama imam? Boleh keliling. Tapi fardu kifayah jika sebagian orang silakan coba pasal bersolat jika sunnah ada salat jenazah jika sunnah pelaksanaan salat berjamaah sunnah ada salat jenazah fardu kifayah penjelas sedang berdua sunnah berjamaah jika salat telasan dua telasan petra telasan kurban pelaksanaan berjamaahnya sunnah. Salat telasannya juga sunnah. Salat berjamaahnya di salatnya itu sunnah. Apa artinya? Kalau ada orang tidak menutupi salat berjamaah, salat Id hari raya di mushola atau masjid, jangan sampai tidak salat. Silakan salat di rumahnya sendirian tidak apa-apa. Jangan sampai apa aja. 1 tahun hanya 2 kali kok. Satunya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Tak apa jadi sekalian setahun Idul Adha, sekali setahun Idul Fitri. Tidak menimbang. Bah kalau yang mereka lebihnya belum. Laisal Idu liman labithal jadid walakin al-'ida liman yakhafu wa'id. Jangan mengharapkan saya kau jatuhlah senja beli bulan orang sampai nanya rotok wajah anyar kelebihan anyar sarung anyar sandal anyar celana anyar sengkap anyar potong anyar sempir anyar jilbab anyar patok anyar lantai anyar selok anyar tapi anyar kapi gini telasan walakin al-'id liman khafa wa'id. Tetapi saya kau jatuh
sunnah. Sunnah. Khutbah bukan sunnah. Apa yang salah khutbah mereka kembali ya terserah. Apa yang Rasulullah apa yang khutbah yang Rasulullah tak usah. Khutbah surat al-Asr jawab bawa bukan bini pada anak. Anak tongkat pada khutbah tak lain apa kau. Tak usah. Berapa yang telah berlemah. Oke, kau jelasin. Kemudian nomor 4 dikul salat berjamaah. Nomor 4 ini kan mubah. Hukum salat berjamaah ini kan mubah, boleh dilakukan, tapi tidak dihimbau. Boleh. Contohnya apa? Kama fir rawatibi, seperti salat rawatib itu hukumnya boleh berjamaah, mubah. Wa salat tasbih dan salat tasbih, wa salat duha dan juga salat duha hukumnya boleh dilaksanakan secara berjamaah. Itu asli hukumnya begitu. Dasar hukumnya, asli hukumnya salat duha, salat tasbih, salat rawatib, ba'diyah qabliyah itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Jelasin? Artinya salat tasbih itu tidak sunat berjamaah, tapi kalau ada maksud tertentu mendasar dilaksanakan dengan secara berjamaah demi memberi pelajaran dan mengajarkan anggota dan jamaah, itu bisa menjadi sunnah hukumnya. Jelasin? Minum ini hukumnya apa? Minum air. Hukumnya apa? Mubah. Minum iya, minum iya. Kecuali orang yang minum mati, wajib hukum itu. Sebulan arjam, orang berulang. Mentang minum jangan mati kaki, wajib minum. Mentang minum mati mereka berjong, wajib minum. Mungkin ada sebab nama minum kita mubah. Tapi ketika mau minum air diniatin baik, ya Allah saya minum air supaya seger, nanti bisa tahajud, bisa witir, bisa qiyamul lail, sehat. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Oleh kecil minum. Oleh kan? Oleh kecil. Oleh kecil. Makanya menurut kepentarnya kejaran belum Kadubak lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Apa sebenarnya? Tapi lakin idza nawa bi aklihil quwa, tapi orang itu tidak sengaja keinginannya terobos taat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian lihat tadi kau. Jadi niat. Jadi apa? Jadi taat ke Allah Subhanahu wa taala. Dia taatin lahu maka orang yang demikian apa jasanya? Maka orang yang berani niatkan ada benar, minum benar, kemudian kita jadi ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Alhamdulillah terbangkitnya ke bulanku. Saya banyak doa dan sehat mari. Dan saya banyak doa lagi. Kejar lagi. Kau saya kita lebih. Saya terlalu mentok bos. Ibu saya terlalu mentok. Ini kawan makro. Saya tak berani nyanyinya. Nyanyinya keluar ni. Anak perintah ada Allah. Qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Wa la tusrifu, jangan berlebihan. Jangan israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang yang israf. Lagian khusus manusia itu menurut agama, menurut hadis itu 18 jengkal.
Oh seseorang sudah manusia pandai nih berbelas kelan sejengkal berapa meter ya? Berbelas kelan berapa meter? 1 meter sampai ngasilkan Toyota itu mereka yang hadis itu sahih sulusun li nafasihi sepertiga untuk hubungan bernafas wa sulusun li ta'amihi sepertiga untuk makanannya wa sulusun li sarabihi sepertiga lagi untuk minuman. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk ruang bernafas. Kosong nih, harus dikosongin. Makanya mau sampai beta lebih, seperti ruang bernafasnya kayak sen, ada di kekekal. Kekekal. Ini kita kan yang Nabi mengapa? Inna libni Adama samaniyata asyara am'ain samaniyata am'ain sibron sekelan maka dari kan perong khususnya 12 jadi kita beri ruang untuk bernafas beri ruang untuk bernafas tak sehat kita. Makanya mungkin kita ini tak nyaman, kita harus terus sakit. Jadi mulai nyaman banget, Nah, kuntu sekolah ini kecil Lamireng ingin aroma tua. Kenapa orang sampai? Betong kolor ni kan ini seorang yang kolor bisa ada. Buat jelas ni. Solat tasbih, ini kan solat tasbih ini kan kalau dia berjamaah juga. Kenapa? Ngajari orang, ngajari anggota, makmum, tidak bisa punya kembali bisa banyak tasbih. Ini kan yang sering. Kita bermakna di sekolah mana bisa berjamaah, balik-balik pak. Nikah nomor 4. Nomor 5 apa aja nikah berjamaah atau makruh. Makruh. Berjamaah sama lewat atau makruh. Contohnya apa? Kasalatil ada khalfa salatil qada. Atau aksi. Salatil ada khalfa salatil qada. Apa yang ada makmum ke imam ke mudhari. Berimam apa jam mudhari apa jam pasangnya makmum yang boleh makruh. Pertanyaannya kok dia bicara kayak ya boleh kayak cuma cari dulu makruh. Potong dikoting kerja. Aku. Dikoting. Kalau sampai jual barang boleh jalan. Tidak pun makin banyak juga juga kayak koting harganya. Berapa 100%. Banyak koting. 100% ini kan. Sampai berjamaah tidak koting sampai 100% iman. Kemudian apa jam sebentar. Ini koting aja, jangan darah masuk. Itu berapa yang biru, tuan kasar boleh, tuan ada pun tak loros. Ini koting aja boleh. Ikut koting orang. Karena menasuk loros, orang. Syarat kenapa ikut rapat? Saya ikut rapat, beli sopan. Saya ikut rapat, beli sopan. Sopan apa? Mun sopan betul rapat. Nah, ini kan
Mana terang mereka. Lupa kejauh. Kalau terang sama semika. Bodoh, yang Membawa dengan ikan menira. oh ini kan yang luar, Nah, seperti orang kan. Sebut mangkir orang baca masalah. Itu tak mengerti siapa. Kisah datang ni. Salah faham bisa. Tanya seperti je mana baca. Tak maksud. Tanya. Sarung itu. Cek salah faham. Orang salah faham ni ada repot. Sarung itu. Sarung itu. Berapa? Ya, soalnya kok kawan. Aja bang masalah kita kemudian. Maka soalnya cuma ni tembok. Kita bercampur kan. Betul saja. Sampai kok kalau padang ni. Oh, kalau padang. Karena sarung kena jenceng, wah tanya menurut saya. Karena betul. Jangan jenceng. Tidak ada jenceng sarung. Sepenting kita tak mampu berkeket. Jika jangan mereka, dibayangkan orang sarung mereka dia sampai mampu berkeket. Lepas keket tak masalah. Wah mana baru dokter. Wah langsung itu betul. Dokter berganggu. Mungkin tak sekarang. Sholat. Inna wajib sholat. Ya. Sekali lagi, orang yang sholat berjemaah, dia sebut rapat bernisab. Tapi seloros di sokok. Sebut seloros dia sokok. Ini tahu lagi mana loros tongkat. Tongkat harus ratanya yang berbulan dan loros. Ya dengan juga masalah kalau sekolah tak bantu. Bersekolah yang lancar, bersekolah yang baik. Nanti sekolah loros sembunyi. Tongkat harus loros. Jika ukurannya berstandar tongkat Kadang-kadang tongkat saya gitu, berdoa makmum, nak ajar imam makmum, ajar Aku sakit dong, siapa aja? Mau tongkat makmum, mau dia di tongkat imam, kaca kan masih di sakit. Jelas ni? Karena fikir ni kan, kau tu jeli, korang jeli kelihatan tuan. Orang teteh bahasa negara. Pada saat saya makmum itu sih benar sakit. Setelah saya itu mengadat. Mengadat ini kita tongkat. Mentongkan makmum ngadat imam kertas koni tak sama. Pada saat bersingkat sakit imam tahu. Ngomong. Jelas kan? Jadi apa yang ada anak mubalik besar tengok pro. Sebaliknya apa yang kodok anak mubalik ada makro apa tetap besar. Boleh lagi pas nomor 6 apa pas tidak sama lain orang lain bahkan rasakan pas nomor 6 kita tidak boleh berjemaah. Hukumnya mamnu'atun salatul jamaah fi. Tidak boleh salat berjamaah di salat itu, fi dalam salat itu. Contohnya apa? Contohnya ingat kama idah talafana musallati kasubhin wa khusufin. Seperti ketika aturan salatnya itu beda, tidak sama. Seperti salat subuh dengan sholat gerhana matahari atau bulan, sholat isya dengan sholat gerhana matahari, atau sholat subuh dengan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Begitu fajar, metok, wanci kapu, gerhana bulan.
Karena beda. Penyelenggara juga mancung lukale, lukul bakale. Tak tahu penyelenggara tak tahu. Mana? Berapa rukun? Bakale. Mancung dua, lukul bakale. Semancingan lukul sektor. Buat mana ni kau? Siapa yang menurut? Tinggal langsung apa? Baca ini kesenangan. Pasoku baca makmum yang telah berdasa. Sebaliknya setelah makmum pasoku di kertas, uang sewa, sobu gerak perkan jawabkan orang tak leh di aturan nikah waktu itu kalau bagaimana ke Malay tepat bagaimana waktu Malay sekali lagi terakhir peringatan dari bulan dia sampai orang kita tak berjemaah dan berjemaah waktu ini sebuah keharusan berjemaah ini harus dilaksanakan setiap 5 waktu. Malam Jumat fardu ain dia sampai tak ada. Bagi ibadah oleh tadi. Cek masjid mana kota ni kalau Allah sekolah masjid. Aja dah. Cekalah dek. Kira no besar ada laporan datang pula. Pasal ke punya Jumat. Gimana? Itu boleh. Ini pasal punya Jumat. Mulai ini tanah berani. Kita wajib berlaki. Padahal bila dipanggil Jumat, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ini Quran. Mulai hari Jumat untuk sholat. Fas'au ila dzikrillah, ayo berka ila dzikrillah ke masjid as-sholat itu berka sholat mulia. Mana ada dua kali saja. Allahu akbar dua kali ada. Fas'au ini kan makna sholat jalan mulia berka ila dzikrillah ke masjid. Wa dzarul bai' tinggal jual beli ya sampai jual beli. Ya. Maka jawaban ulama mufassirin mun ada dua kali pas orang yang jual beli khabar haram. Senang bahasa jual beli khabar haram. La ada kali ni apa ngobrol kuliah ngobrol bila haram. La ada kali orang waktu toyo belahan. Ada bukannya jika kita nanti mix elakukan kopi makan manuk makan aja makan ini haram lah. Makanya belum pasir kita fas'au ini termasuk amal wajib perintah wajib. Wadarul bai' jelas wadarul bai' tinggallah jual beli tinggallah transaksi semuanya. Termasuk sana toko mudah selokuin top insyaallah bro. Jika saya kocak haram ni kan, orang si wajib Jumat, saya ini tahu ni, pun nak tahu tentang saya. Tapi saya ingat saya jual kali nak kesel Jumat tahun ni, nolong berarti sampai. Saya jual lagi ini bahasa sebenarnya tak kira Jumat, nolong sampai tu saya. Kekali ini nolong. Ia anak maksudnya tin, nolong maksud maksiat. Okey, jelas ke? Sekarang itu demikian penyampaian pengajian ini tentang hukum masalah berjamaah. Ini ada 6, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada apa namanya sunnah, ada mubah, ada sunnah, ada mubah, ada mamnu tidak boleh. Ini 6 hukum ini kita harus perhatikan. Ya.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak malas untuk melakukan sholat berjamaah setiap waktu. Satu hari